Udah boleh masuk gak sih? Oh iya. Nggak ada petugasnya sih. Petugasnya Boleh ini kan? nih. Udah dimandiin ya kak? Udah cek. Udah pakai baju juga. Udah mau dimasukin ke peti ya? Iya. Iya kak. Yang ikut di mobil siapa kak? Kemungkinan Entio, Koci Heri, udah itu aja sih kayaknya cek. Ya sih. Iya. Perkiraannya minum berapa? Nggak pakai bantal ya? Nggak ada pak. Bantal sih. Ini pakai bantal. Anduk doang bang. Pakai anduk enggak? Anduk di kantong. Dan saat ini Bapak, kami menyerahkan perjalanan untuk berangkat ke Curug. Tuhan Yesus yang memberkati kendaraan yang dibawa. Memberkati kedua teman kami yang akan membawa kendaraan. Beri dia kekuatan, kesehatan. Begitu juga Satu, dua, tiga.
Cid. Ya, selamat sampai tempat tujuan ya Om ya. Hati-hati ya Om ya. Dadah, Cid. Selamat sampai tempat tujuan ya. Kita memuji Tuhan di buku penghiburan nomor 6 ada kota yang indah cerah. Kami mau memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah penghiburan pada malam hari ini, Bapak. Bahkan kami juga berdoa supaya Roh Kudus akan membimbing menuntun kami pada malam hari ini, ya Tuhan, untuk melaksanakan ibadah ini, Bapak, sampai selesainya nanti, ya Bapak, supaya Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang belum hadir, yang belum sempat hadir dalam ibadah ini, ya Tuhan. Mungkin mereka dalam perjalanan, bila Tuhan juga memberkati mereka. Kami mau berdoa untuk semua keluarga yang mengalami duka cita pada malam hari ini, ya Tuhan.
biarlah mereka mendapatkan penghiburan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini dari awal sampai selesai, kami sungguh menyerahkannya dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Ujian buku penghiburan nomor 15, Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Ineke Ponidianto. Silakan Ibu. Secara manusia memang kami berduka cita karena kami merasakan kehilangan. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan kepada kami bagaimana duka cita kami harus berbeda dari orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena kami tahu kemana perginya orang yang kami kasihi, pergi untuk bersama dengan Engkau. Oleh karena itu, biarlah kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini akan menjadi bagian kami dalam ibadah penghiburan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan itu juga yang akan berbicara dan yang akan melawat kami, dan melalui firman Tuhan ini semua kami akan dikuatkan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan hari ini saya ambilkan dari Filipi pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara silahkan memperhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Filipi 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup
adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Firman Tuhan yang sudah kita baca ini, saya memberikan tema tadi dengan pertanyaan. Mati adalah keuntungan? Ya. Tanda tanya. Mati adalah keuntungan? Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu di tahun 2017, ketika kami mengantar anak saya yang paling besar untuk kuliah, kemudian setelah kami mau pulang, jadi waktu itu kami bertiga yang mengantar. Lalu di bandara kami saling bertangisan. Saya, anak saya Kesia, anak saya Karen, dan Theo. Kami bertangisan di bandara itu. Mengapa? Karena berpisah, ya. Karena berpisah. 1,5 tahun kemudian baru kami bisa ketemu. Secara pribadi, saya memang merasa sangat sedih, dan juga mungkin adik-adiknya juga seperti itu, karena kami tidak bisa bersama, gitu ya. Dan setelah pulang sampai di Kepanjang waktu itu, saya cukup membutuhkan waktu yang lama untuk bisa sepertinya apa ya, ya pokoknya karena dia kuliah. Itulah perasaan ketika kita berpisah dengan seseorang yang kita sayangi, padahal kita berpisah hanya sebentar saja dan bisa bertemu ketika Theo ini liburan. Nah, itu perpisahan yang nantinya bisa bertemu. Apalagi jika kita berpisah dengan orang yang selama-lamanya kita tidak akan bisa menemukannya lagi di dunia. Pasti itu merupakan perasaan atau kehilangan atau duka cita yang sangat dalam. Ya. Nah, tentu keluarga besar di tempat ini dengan dipanggilnya Ibu Lydia yang begitu cepat tanpa ada rasa sakit, maksudnya sakit sebelum-sebelumnya, tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Ini juga merupakan peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan. Ya, inilah peristiwa yang sangat-sangat membuat keluarga besar sangat berduka cita oleh karena tidak akan bertemu selama berada di dunia lagi. Tetapi pada malam hari ini kita melihat di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa benar mati itu adalah suatu keuntungan? Ya. Rasul Paulus ketika dia menulis surat Filipi ini, dia sedang berada di dalam penjara. Kita tahu Rasul Paulus setelah mengalami pertobatan, bagaimana dia dengan setia melayani Tuhan. Tetapi ketika dia melayani Tuhan, begitu banyak pergumulan yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus. Ya. Di dalam ayat 23 dikatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Di ayat 24 dikatakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, secara manusia bisa saja Rasul Paulus ingin cepat-cepat pergi ke Bapaknya, ke surga. Kenapa? Karena memang pergumulannya ketika dia menyampaikan berita Injil, pergumulannya tidak sedikit, tapi begitu banyak. Berapa kali dia harus dipenjara, berapa kali dia harus didera, bagaimana kapalnya karam ketika berada dalam lautan, bagaimana nyawanya terancam. Mungkin kalau dia mau, yang kalau boleh memilih, biarlah aku pergi ke surga. Bukankah di sana tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan. Mati adalah keuntungan. Bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mati adalah keuntungan, benar. Tapi bagi kita yang ditinggal, apakah itu suatu keuntungan? Tidak. Itu bukan suatu keuntungan ketika kita ditinggal pergi.
Tapi itulah yang namanya kemahakuasaan dan kedaulatan Allah. Tadi saya sempat ngobrol dengan Bu Happy di dekat jenazah. Saya katakan, inilah hidup ya Bu. Ya, tidak ada yang menyangka, tidak ada yang menduga kalau peristiwa ini harus terjadi. Itulah kehidupan. Siapa yang bisa menolak kalau Tuhan mau berkehendak? Tidak ada yang bisa menolak. Kalau Tuhan maunya A, itulah yang terjadi. Tuhan maunya B, itulah yang terjadi. Kembali kita ingat, ketika Allah membentuk manusia, membentuk dari debu, kemudian membentuknya dengan sedemikian bagus seperti kita ini, lalu apa? Menghembuskan nafas hidup kepada manusia itu. Artinya, nafas kita ini adalah milik Tuhan. Maka ketika Tuhan mau mengambil kita sebagai miliknya, siapa yang bisa menahan? Tidak ada. Ya. Kalau kita bisa nego dengan Tuhan, Tuhan jangan dululah panggil mama saya, jangan panggil dulu suami saya, jangan panggil saya dulu orang tua saya. Kalau Tuhan bisa dinego, kita bisa nego. Kapan kita minta? Tapi tidak ada yang bisa nego dengan Tuhan. Kapan bisa kita menunda kematian kita? Mati adalah keuntungan. Mengapa mati adalah keuntungan? Di dalam ayat 23 dikatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Mengapa mati adalah keuntungan? Karena ketika kita mati, itulah pintu masuk kita bertemu dan bersama-sama dengan Kristus. Di mana dia? Dia di surga. Firman Tuhan di dalam salah satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Artinya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah mendapat jaminan itu, jaminan keselamatan. Ketika kita mati secara fisik jasmani kita mati, tapi roh kita itu akan kembali kepada Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Ya, maut, kematian ini adalah akibat dosa. Tetapi dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, tetapi orang yang dalam Kristus, ya, dia akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Nah, inilah mengapa dikatakan mati adalah keuntungan. Keuntungannya adalah kita meninggalkan dunia yang penuh dengan kekacauan. Di dunia begitu banyak persoalan, sakit penyakit kita alami, pergumulan kita alami, persoalan apapun bisa kita alami. Tetapi ketika kita sudah berada di sorga, kita sudah bersama-sama dengan Dia, maka tidak ada kesedihan, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan kita alami. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, secara khusus keluarga besar, khususnya juga kepada suami dari Ibu Lydia, Bapak Sintek dan juga Nikita sebagai anak tunggal mereka, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah bersukacita. Meskipun saat ini sedang dalam keadaan duka cita yang amat dalam, tetapi ingat bahwa istri, bahwa mama sudah bersama-sama dan sudah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Tinggal kita yang di dunia ini yang juga menanti giliran kapan kita akan dipanggil. Yang sudah meninggal itu sudah diurus dengan Tuhan. Tinggal bagaimana kita yang hidup, yang ada dalam dunia ini, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan Yesus. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama, sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ingat, ketika kematian itu tiba, disitulah saatnya kita bertemu dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus ada jaminan hidup kekal. Secara fisik, secara jasmani, dia mati, tetapi rohnya
kembali kepada si empunya, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, kita yang hidup inilah, yang saat ini bagaimana kita menata hati kita untuk terus maju dan melihat ke depan. Kita boleh sedih, kita boleh menangis, kita boleh berduka cita. Tapi firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika, janganlah duka cita kita sama dengan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Kita tetap memiliki pengharapan meskipun orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai sudah pergi dan tidak bersama dengan kita. Tapi kita memiliki pengharapan, pengharapan yang tidak mengecewakan, yaitu pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita mempersiapkan hati kita, diri kita, karena kita sedang dalam antrian panjang. Siapa yang nanti akan dipanggil duluan oleh Tuhan? Tidak bisa kita bernegosiasi, Tuhan, anakku masih kecil, aku belum punya rumah, aku belum menikah, aku belum menikmati keindahan dunia ini secara leluasa. Tunggu dulu. Tidak ada. Karena Yesus Kristus yang memiliki kita, maka Dia juga berhak kapanpun akan memanggil kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari Tuhan siapakah kami di hadapan-Mu. Kami adalah milik-Mu, hidup kami juga adalah milik Tuhan. Maka ketika Engkau sebagai pemilik hidup itu, sebagai pemilik kami, kapanpun Engkau akan memanggil kami pulang, maka tidak ada seorang pun yang bisa menundanya. Tuhan bisa memakai cara apa saja untuk memanggil kami. Tetapi yang menjadi pengharapan kami dan keyakinan kami, bahwa kami akan bertemu dan bersama-sama dengan Kristus. Itulah menjadi sukacita kami. Bagi kami yang masih tinggal dalam dunia, maka yang harus kami perhatikan adalah bagaimana cara kami hidup, bagaimana iman kami bertumbuh dalam Yesus Kristus. Karena dalam Yesus Kristus itulah jaminan keselamatan akan kami terima. Dalam firman Tuhan pada malam hari ini, bukan hanya menghibur keluarga yang berduka cita, tetapi juga menghibur kami, menguatkan kami, dan juga mengoreksi kehidupan kami, bagaimana hidup kami yang ada di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah diberitakan kepada kita, mari kita memuji Tuhan dari buku Penghiburan nomor 19, Ingat akan Nama Yesus. Nama itu menghibur.
surga yang bakal. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat. Pertama-tama kita bersyukur untuk perjalanan keluarga dari Jakarta yang bersama dengan jenazah telah tiba di tempat ini. Oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena itu kita perlu bersyukur. Yang kedua, kita mendoakan keluarga yang saat ini tentu mengalami duka cita supaya diberikan penghiburan, diberikan kekuatan, dan supaya mereka memiliki pengharapan di dalam hati mereka bahwa suatu hari nanti mereka juga akan bertemu kembali di dalam rumah Bapa di sorga. Kemudian yang ketiga, kita berdoa untuk rencana pemakaman besok hari Selasa yang akan dilaksanakan pukul 13.00 atau jam 1 siang. Kita berdoa untuk ibadah pelepasan jenazah. Ibadah besok akan dilaksanakan jam 12. Jadi ibadah pelepasan jenazah besok jam 12, kemudian berangkat dari tempat ini untuk melaksanakan pemakaman jam 1. Kita doakan supaya Tuhan memberkati para pelayan-pelayan ibadah pelepasan jenazah besok. Kemudian supaya Tuhan juga memberikan cuaca yang baik. Doakan supaya seluruh jemaat juga boleh ambil bagian ya untuk mengantarkan jenazah ke tempat pemakamannya. Ada 3. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Yang pertama tentu kami sungguh bersyukur oleh karena perjalanan jenazah beserta keluarga dari Jakarta hingga boleh tiba di Curug ini. Semua boleh sampai dengan keadaan sehat dan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Engkau sudah menyertai perjalanan mereka, Engkau juga sudah memberikan kesehatan. Bahkan untuk keluarga-keluarga dari Bengkulu, dari Curug, dan juga dari sekitarnya yang kami tidak sebutkan tempatnya, mereka juga sudah berkumpul di rumah duka ini. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau bersama berdoa menyerahkan untuk semua keluarga yang sedang berduka cita. Kami berdoa untuk mama kami, untuk Popo yang juga tentu dalam keadaan duka cita karena kehilangan anak yang dikasihi. Biarlah Popo juga senantiasa mengingat bahwa semuanya juga adalah kehendak Tuhan, sehingga Popo dalam kesedihannya, Popo juga tetap kuat, dan anugerahkan kesehatan kepada Popo. Dan juga untuk suami dan juga untuk Nikita, kami berdoa supaya Tuhan yang memberikan roh penghiburan kepada mereka, sehingga mereka juga tetap kuat, tetap tabah, dan tetap memiliki semangat untuk melanjutkan kehidupan yang ada di depan mereka. Nikita yang juga dalam studinya, dalam kuliahnya, Tuhan juga berkati, sehingga Nikita juga tetap semangat untuk bisa belajar dengan baik sampai dia nanti selesai. Bahkan untuk cita-citanya, masa depannya, pasangan hidupnya, kami mau serahkan semua kepada Tuhan. Demikian juga dengan suami, dengan Bapak Sintek ini kami doakan Tuhan yang menganugerahkan penghiburan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk semua saudara, semua keponakan yang juga mengalami duka cita. Mereka semua dihiburkan oleh Tuhan. Pada malam hari ini kami juga mau berdoa menyerahkan untuk acara pemakaman esok hari. Kami berdoa untuk semua yang terlibat baik dalam penggalian kubur maupun para pelayan Tuhan yang besok akan melayani baik di rumah duka ini
sampai pelayanan yang ada di pemakaman. Kami berdoa Tuhan anugerahkan kesehatan, Tuhan anugerahkan sukacita juga. Demikian dengan cuaca yang beberapa waktu ini, cuaca juga sering turun hujan. Kami berdoa supaya dari pagi sampai acara selesai, Tuhan anugerahkan cuaca yang cerah. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon dengan peristiwa ini, kami juga kembali mengoreksi kehidupan kami. Bahwa hidup kami ini ada batasnya. Kami tidak selama-lamanya hidup di dunia, tetapi kami sudah memiliki limit waktu sampai kapan kami tinggal di dunia ini. Dan dengan peristiwa kematian yang ada, itu juga yang akan membawa kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk seluruh keluarga yang sedang berduka cita ini, roh penghiburan itu akan Kau berikan kepada mereka. Dan kami akan mengakhiri ibadah penghiburan kami pada malam hari ini. Dan juga sebentar nanti kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai kami dalam perjalanan pulang kami. Ini doa kami, syafaat kami, permohonan kami, rasa syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita mengangkat pujian El Shaddai, El Shaddai. Saya mengundang semua kita untuk bangkit berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera, ingat dan lakukan firman Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Roh penghibur itu akan bersama dengan Bapak Ibu Saudara dari saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Sampai di sini ibadah penghiburan kita. Selamat malam, Tuhan berkati.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang menyertai kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan juga sudah menolong keluarga besar yang berduka cita, boleh membawa jenazah dari Jakarta menuju ke kota Curug ini dalam keadaan baik. Terima kasih juga Tuhan sudah menolong dalam ibadah penghiburan pada malam hari, dan saat ini Tuhan kami akan mengadakan ibadah keberangkatan jenazah daripada anakmu Ibu Jenny ke tempat pemakaman terakhir. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah kami pada kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, diajar, dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, supaya derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya di suku kejam. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Kuasa, maka yang kekal dan abadi, menimbang hidupkan dengan suka, dan menghibur yang sedih. Mari kita doa. Bapa Surgawi, terima kasih oleh karena pada siang hari ini kami boleh menghibur keluarga di tempat ini, tidak hanya lewat pujian tetapi juga lewat firman Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan waktu di mana kami merenungkan firman-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman-Mu inilah yang memberkati kami. Firman-Mu inilah yang menguatkan dan meneguhkan hati kami, secara khusus memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka cita. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan terambil dari Wahyu pasalnya yang ke-14. Wahyu pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ketiga. Tunggu dia mati. Bella aja. Wahyu pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ketiga.
Demikianlah firman Tuhan. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan situasi kondisi yang terjadi saat ini, kurang lebih sudah hampir 1 tahun lebih, kita melihat bahwa di mana-mana berita yang disampaikan, baik itu di media elektronik atau media-media yang lain, senantiasa diwarnai dengan kematian. Sehingga kematian, situasi, kondisi sekarang ini kelihatannya itu adalah hal yang sudah biasa-biasa saja. Sehingga kita melihat terjadinya di mana kesedihan, tangisan, dan lain sebagainya. Kalau kita memperhatikan Alkitab, memang Alkitab mengatakan bahwa kematian itu adalah merupakan bahagian daripada kehidupan manusia. Manusia itu memang dia tidak luput daripada kematian. Ketika manusia pertama dia melanggar hukum Allah, dia memakan buah yang dilarang oleh Allah, dan Allah sudah berfirman kepada manusia, jika manusia itu mengambil buah yang dilarang untuk dimakan, maka manusia itu pasti mati. Karena itu di sini kita melihat bahwa kematian itu memang merupakan bahagian di dalam kehidupan daripada manusia. Kalau kita melihat dalam bagian di sini, kita melihat Yohanes merupakan salah satu dari murid Tuhan Yesus ketika dia dibuang ke Pulau Patmos. Dia mendapatkan satu penglihatan. Dan penglihatan ini sebenarnya berbicara tentang kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya yang terjadi pada masa yang akan datang. Dalam satu penglihatan di sini, Yohanes melihat dialami oleh orang-orang yang percaya. Yohanes melihat bahwa ada satu keadaan, situasi di mana orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka mengalami suasana yang luar biasa, sukacita yang luar biasa. Dikatakan bahwa mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta Allah. Ini adalah merupakan gambaran satu suasana sukacita yang dialami oleh manusia. Lalu siapakah yang dikatakan yang mengalami suasana sukacita ini? Di dalam ayatnya yang keempat, di situ menjelaskan siapakah yang mengalami suasana sukacita ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dan seterusnya. Bahkan dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang telah ditebus melalui karya Kristus. Artinya bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menghapus dosa semua manusia.
Sehingga mereka yang percaya kepada Kristus ini pada masa yang akan datang, mereka mengalami satu suasana sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita bersama dengan Tuhan itu tidak hanya dialami oleh kita pada masa sekarang ini, tetapi sukacita bersama dengan Tuhan itu juga akan dialami pada masa yang akan datang, ketika Kristus datang kedua kali menjemput orang-orang percaya. Maka kita akan berada bersama-sama dengan Kristus dan menikmati sukacita bersama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Orang yang kita kasihi, Ibu Yeni, kita tahu bersama bahwa dalam perjalanan hidupnya dia mengalami pergumulan dengan sakit yang dia alami. Hal itu menunjukkan bahwa satu penderitaan yang dialami oleh ibu yang kita kasih ini. Dan beberapa hari yang lalu Tuhan telah memanggil dia. Dia telah meninggalkan kita, dan hari ini kita akan mengantar, membawa Ibu Jenny ke tempat penantiannya yang terakhir. Tetapi firman Allah pada saat ini memberikan penghiburan bagi kita, memberikan penghiburan juga bagi keluarga yang ditinggalkan, bahwa Ibu Yeni mengalami sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Dan tentunya juga kita akan bertemu dengan orang yang kita kasih ini. Keluarga juga akan bertemu dan menikmati sukacita Allah ini bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Dan di sana, di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa tidak ada penderitaan, tetapi yang ada hanyalah sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang sangat menghibur kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan juga keluarga besar yang ditinggalkan, bahwa sukacita bersama dengan Tuhan tidak hanya kita alami di dunia ini, tetapi sukacita bersama dengan Tuhan juga kita akan alami di dalam kerajaan Allah yang kekal. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah pada siang hari ini, mengingatkan kami bahwa sukacita bersama dengan Engkau tidak hanya kami alami di dunia ini, tetapi sukacita bersama dengan Engkau kami juga akan alami di dalam kerajaan sorga. Dan itulah yang akan dialami oleh hamba-Mu, Ibu Yeni, yang hari ini kami akan memberangkatkan ke tempat pemakaman atau tempat perhentiannya yang terakhir. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, pujian nomor 13, Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada siang hari ini kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, oleh karena selama hidup hamba-Mu Ibu Jenny, Tuhan boleh menolong dia di dalam imannya. Tuhan boleh menolong dia sehingga dia tetap setia kepada Tuhan sampai mati. Terima kasih juga Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan pakai, yang Tuhan utus untuk menolong dia dalam pergumulan hidupnya. Ketika dia mengalami sakit, penderitaan, ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menguatkan dia. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk kesetiaan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami berdoa dan menyerahkan untuk keluarga besar yang ditinggalkan, untuk suami, untuk anak dan saudara-saudara yang ditinggalkan. Biarkan penghiburan daripada Tuhan boleh menjadi bahagian dalam hidup mereka. Dan biarlah Tuhan, selama Tuhan mengizinkan mereka ada dalam dunia ini, Tuhan juga yang bersama-sama dengan mereka. Tuhan juga yang menuntun mereka. Tuhan juga yang membimbing mereka, sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan memanggil mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga akan berdoa dan menyerahkan untuk perjalanan kami dari tempat ini menuju ke tempat pemakaman. Kiranya Tuhan juga boleh menolong di dalam perjalanan sehingga kami boleh tiba di tempat pemakaman di dalam berkat dan di dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Bahkan kami menyerahkan upacara pemakaman di tempat pemakaman, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Kita mengangkat satu pujian dari nomor 17. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap kurasa tangannya. Di
Di sini tidak ada lagi negeri yang kekal, karena itu kita mencari negeri yang abadi. Dan hanya Allah sajalah dalam Yesus Kristus berjanji seperti firman-Nya di dalam Yohanes 14 ayat 2. Firman-Nya berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Karena itu kita akan meletakkan jenazah ibu yang kita kasihi, yaitu Ibu Jenny, ke tempat perhentiannya, tetapi menyerahkan jiwanya kepada rahmat Allah. Sebelum
Jangan jatuh. Dadakan cari. Pasrah baik ikhlas ketemu malah sudah. Ya yo. Masuk sini, berangkat sih. Ayo. Lakunya ada foto mana lagi. Oke.
Kaki yang mana kaki? Kaki putar kaki depan. Kaki depan. Ikon makan. Hujan. Ayo udah ikut. Meme naik nasi kono, coba motor, laju lah motor. Pagi dia. Naik. Mana tanda kunci mana? Maju lagi dikit. Masih bisa lagi nggak nih kesan itu? Fotonya tidak dibawa. Foto sadom. Keniki. Iya sama itu. Ya langsung. Lurus baik kan kau? Kanan deh. Kanan. Kanan cuma nong. Dan situ pak kanan deh. Ada kereta depan. Ada grab kan? Ada kereta. Belakangnya, duduk belakangnya, duduk belakangnya, ke belakangnya apa kan? Kita keluar motor. Lewat mana depan? Kita muter ya.
Tidak, Min. Ini berhenti dulu. Tunggu. Taruh lo. Taruh di kayu kalau. Kamu beresin lo. Terus ini Niki. Gelak. Niki di sini Niki semua sini. Yang itu biar Salib pegang Papa. Nah, Niki aja pegang foto. Pada waktu nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang menyenangkan yang tidak dapat mati. Kita akan menimbun yang kubur, silakan seperti itu. Kan video kamu foto we. Oh yang kamu foto kecil video. Assalamualaikum. Selamat siang kepada saudara-saudara TV, keluarga dari almarhumah Ibu Jenny. Mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara semua yang sudah, kiranya Tuhan saja yang membalas jasa kita semua. Mohon maaf bila ada kepada pihak-pihak yang belum tersebut juga kami mengucapkan terima kasih. Nanti malam kita masih ada ibadah penghiburan di rumah duka jam 7 malam. Diharapkan kehadiran kita semua. Kami juga atas nama keluarga meminta maaf apabila dari awal sampai dengan saat ini mungkin ada sambutan kami atau kata-kata kami yang tidak berkenan kepada semuanya. Kami mohon maaf. Terima kasih atas semuanya. Tuhan memberkati. Mungkin mau foto dulu sama Papa. Foto dulu lah. Apabila ku jatuh, dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasihnya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan, mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup
dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan, kami tolong baik dalam ibadah pelepasan dan juga ibadah pemakaman. Tuhan boleh memberkati, Tuhan memberikan cuaca. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Pendeta yang udah hadir, yang selama ini udah hadir dalam ibadah, untuk jemaat juga, untuk majelis semua yang sudah membantu, dan untuk keluarga sanak family yang sudah membantu dalam acara ini dari awal hingga sampai hari ini. Dan untuk hari ini juga jemaat, pendeta, Bapak Pendeta semuanya udah hadir di ibadah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih juga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.